Halo semuanya, kalian pernah nggak kesiangan pas mau berangkat ke sekolah? Kalau sudah kayak gitu, pasti bakalan buru-buru sampai lari supaya tidak telat kan? Gara-gara lari kita jadi berkeringat. Kenapa sih kita bisa berkeringat? Yuk kita cari tahu. Bersama saya, Intan Aprilia, kali ini kita akan mencari tahu mengapa kita bisa mengeluarkan keringat. Sebelum memulai pembahasan kali ini, sebaiknya kalian pahami dulu materi sistem pernapasan. Karena ada organ pernapasan yang berfungsi sebagai organ ekskresi juga loh. Untuk menjawab pertanyaan, mengapa kita mengeluarkan keringat? Kali ini kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ paru-paru dan kulit. Saat kita berkeringat, sebenarnya tubuh kita sedang menjalankan salah satu sistemnya, yaitu sistem ekskresi. Apa sih ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisa tersebut harus dibuang agar kesetimbangan zat dalam tubuh terjaga. Dalam tubuh kita mengekskresikan sisa metabolisme melalui organ ekskresi. Ada 4 organ ekskresi yang kita miliki, yang namanya bisa disingkat menjadi pahaku gatal, yaitu pa dari paru-paru, ha dari hati, ku dari kulit, dan gatal dari ginjal. Yuk kita bahas organ ekskresi tersebut satu persatu. Organ ekskresi pertama yang akan kita bahas adalah paru-paru. Organ paru-paru memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai organ pernapasan dan juga organ ekskresi. Sebagai organ ekskresi, paru-paru berfungsi untuk melepas karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme sel. Karbon dioksida dan uap air dilepaskan pada saat bernapas, lebih tepatnya pada saat menghembuskan napas atau ekspirasi. Proses pertukaran dan pengangkutan karbon dioksida dalam darah bisa kalian pelajari lebih detail di materi sistem pernapasan ya. Organ ekskresi yang akan kita bahas selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi terbesar di tubuh, karena kulit menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Secara kasat mata, kulit kita terlihat hanya seperti lapisan tipis di permukaan kulit. Namun, sebenarnya kulit itu tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Yuk kita bahas satu persatu. Lapisan terluar pada kulit yaitu epidermis. Epidermis tersusun dari 5 lapisan, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Namun, pada kulit yang tipis, seperti yang melapisi tubuh, tidak terdapat stratum lucidum. Bagian terluar dari lapisan epidermis yaitu stratum corneum. Stratum corneum merupakan jaringan mati dan tersusun dari berlapis-lapis jaringan sel pipih. Stratum corneum berfungsi untuk melindungi sel-sel dalam dan mencegah masuknya bibit penyakit. Stratum corneum sering mengelupas dan digantikan oleh jaringan di bawahnya. Ketika stratum corneum mengelupas, tubuh kita tidak merasa sakit karena tidak terdapat sel syaraf di lapisan ini. Di bawah stratum corneum terdapat stratum lucidum. Stratum lucidum merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki yang berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Di bawah stratum lucidum terdapat stratum granulosum atau lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi terdiri atas sel-sel yang aktif membelah dan menghasilkan pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku.
Lapisan epidermis paling dalam adalah stratum basal atau stratum germinativum. Stratum germinativum terdiri atas sel-sel yang aktif membelah diri menggantikan sel-sel di lapisan stratum corneum. Lapisan kulit yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis inilah yang berperan sebagai penjalan fungsi utama kulit sebagai organ ekskresi manusia. Di dalam lapisan dermis terdapat berbagai jenis jaringan, antara lain pembuluh darah, ujung saraf, polikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Masih ingat kan pertanyaan awal kita? Mengapa kita mengeluarkan keringat? Kelenjar keringat pada lapisan epidermis inilah yang membuat kita bisa mengeluarkan keringat. Dan ternyata proses berkeringat itu lumayan kompleks loh. Prosesnya diawali dari adanya rangsangan berupa peningkatan suhu lingkungan atau suhu tubuh yang akan memicu hipotalamus untuk mengeluarkan hormon ADH atau antidiuretik hormon dalam jumlah banyak. Dengan meningkatnya ADH, aktivitas ginjal akan menurun sehingga aliran darah ke kulit pun meningkat. Hal ini mengakibatkan pembuluh darah melebar dan kemudian kelenjar keringat akan aktif menyaring air dan garam dari darah untuk dikeluarkan ke pori-pori. Sehingga terbentuklah keringat yang kita keluarkan. Kita lanjutkan ke lapisan terdalam pada kulit, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis mengandung lemak paling banyak yang berfungsi untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Kulit dapat mengalami gangguan yang menyebabkan fungsinya sebagai organ ekskresi tidak dapat berlangsung dengan baik. Gangguan pada sistem ekskresi kulit disebut dengan anhidrosis, yaitu kondisi kulit yang tidak dapat memproduksi keringat dengan normal. Umumnya, gangguan ini merupakan bawaan genetik, yaitu hipohidrotic ectodermal dysplasia yang menyebabkan tubuh hanya memproduksi sedikit kelenjar keringat. Atau dapat disebabkan juga karena pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu. Selain itu, terdapat beberapa jenis penyakit tidak mengganggu fungsi ekskresi pada kulit. Yang pertama, eksim atau dermatitis yang berupa peradangan pada kulit. Kemudian yang kedua, jerawat, yaitu kondisi abnormal pada kulit akibat produksi minyak berlebih. Kemudian ketiga, skabies, yaitu kondisi kulit yang terasa gatal akibat reaksi alergi terhadap tungau. Kemudian yang keempat, kusta atau lepra, yaitu kondisi infeksi kronis pada kulit akibat bakteri Mycobacterium lepra. Jadi sekarang sudah tahu kan kenapa kita berkeringat? Ya, karena pada saat berlari tubuh kita akan mengalami kenaikan suhu. Hal inilah yang menyebabkan kelenjar keringat akan aktif dan kita akan berkeringat. Nah, kalau suhu sekitar kita turun, kita akan jarang berkeringat. Tetapi kita akan merasa sering buang air kecil. Saat buang air kecil itu ternyata kita juga sedang melakukan ekskresi loh. Kita akan pelajari di materi selanjutnya, yaitu sistem ekskresi manusia pada organ hati dan ginjal. Sudah paham kan materi ekskresi kali ini? Sekarang saya mau tanya, kenapa sih keringat kita bau? Ayo, coba diskusikan dengan teman kalian ya. Sampai jumpa dan selamat belajar!